Halo semua, selamat datang di channel paling family friendly di dunia. Halo semua, perkenalkan nama aku adalah Kontoy. Hari ini aku akan membawakan segmen Q&A tentang P3K bersama bintang tamu kita, Kak Adiarso. NANI?お前はもう死んでいる。 Logikanya kalau pertama kali orang tahu P3K, yang akan ditanyakan adalah apa sih P3K? Oke, jadi P3K adalah pengertian dari pertolongan pertama pada kecelakaan atau PPPK, bukan PPK. Ya, pertolongan sementara yang diberikan itu untuk meredakan stres atau mengurangi perasaan tegang pada korban yang mengalami kecelakaan. Jelas, Kontoy? Apa sih tujuan dari dilakukannya P3K? Begini, Kontoy, seperti yang kakak sebutkan di atas, tujuan P3K itu untuk menenangkan korban. Ya, logikanya orang kecelakaan pasti shock ya. Kalau belum mati gitu, masih hidup, kita harus memberikan perasaan tenang atau paling tidak mengurangi cedera yang dialami korban. Oke, wis. Iya Kak, tolong sebutkan peralatan dan obat-obatan yang sering digunakan untuk P3K. Jadi alat-alat P3K itu macam-macam ya. Contohnya kasa steril, plester obat, kapas, gunting, dan lampu senter. Kenapa harus kasa steril? Karena nggak mungkin dong orang luka habis itu dibasuh darahnya pakai lap yang bekas itu kan nggak mungkin ya, itu nggak higienis. Lu tahu harusnya. Habis itu plester itu buat mengikat kainnya. Kenapa nggak pakai isolasi? Ya itu beda kegunaan, Kontoy. Lu tahu kan? Ya oke. Dua plester obat yang kita kenal itu contohnya kayak Hansaplast gitu atau apa ya. Habis itu kapas untuk membalut luka, setelah itu dibalut plester. Jadi dibalut kasa steril. Jadi nggak langsung kasa steril, kapas dulu baru kasa. Yang ketiga adalah gunting dan lampu senter. Itu adalah perlengkapan untuk memotong kasa steril dan lampu senter untuk menerangi yang gelap ya. Tapi jangan dibawa ke tempat yang gelap-gelap. Jadi selain peralatan P3K, kita juga perlu obat tentunya. Beberapa obat P3K adalah obat luka ringan, contohnya kayak betadine, ya itu, dan obat merah. Dua, obat pencuci luka, contohnya Rivanol, alkohol, dan bore water merupakan larutan biorik yang berfungsi sebagai antiseptik untuk luka, untuk membersihkan kuman. Tiga adalah obat luka bakar, jenis-jenisnya bisa berupa salep, contohnya bioplacenton, salep minyak ikan, dan lidah buaya. Kegunaannya adalah mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Oke. Few moments later, a few inches later, to Biasanya kecelakaan apa saja yang sering terjadi, serta bagaimana penolongannya? Ya, banyak kecelakaan yang sering terjadi di kehidupan kita. Tapi di sini kakak akan memberikan dua penjelasan saja. Pertama adalah pendarahan dan luka. Ya, dua luka ini mungkin berbeda tapi cara penolongannya sama. Yaitu pertama, hentikan pendarahannya. Kedua, tinggikan anggota badan yang terluka. Tiga, ulas luka dengan mercurochrome 2%. Ya, nggak tahu lah apa itu namanya. 4, tutup dengan kasa steril. Lalu di atas kapas itu dibalut perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Yang kelima, bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit.
Ya, karena itu bisa mengakibatkan cedera yang lebih serius atau bahkan kematian. 6. Gunakan obat tradisional yang banyak di sekeliling kita. Guys, terima kasih buat lo semua. Ya, terima kasih Kak atas penjelasannya, sekiranya sudah jelas. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kami bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku.